Perkenalkan, nama saya Aisyah Tabia. Saya dari ruangan Santa Elizabeth semester 4. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Medan. Adapun video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Johannes Lumenbatu MTH. Materi yang akan saya bahas yaitu aliran filsafat konstruktivisme yang terdiri dari 4 pokok. Yang pertama, pengertian dari konstruktivisme. Yang kedua, ciri-ciri konstruktivisme. Yang ketiga, sumbangan konstruktivisme terhadap pendidikan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktivisme. Konstruktif yaitu bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu paham atau aliran. Konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu merupakan hasil dari konstruksi atau bentukan dari orang yang sedang belajar. Pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan strateginya sendiri dalam belajar. Sedangkan guru membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Artinya, siswalah yang harus lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Dialah yang mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri dengan mencari berbagai sumber agar pengetahuannya lebih berkembang dan dapat menemukan hasil dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk mencari. Artinya, murid tidak lagi seperti diibaratkan dengan botol-botol kecil yang siap untuk diisi dengan berbagai pengetahuan. Namun murid harus lebih berperan aktif mencari, menyelesaikan masalah, menemukan ide, dan membuat keputusan agar proses pembelajaran siswa tersebut dapat aktif dan tidak selalu mengandalkan gurunya dalam menerapkan pembelajaran, namun dialah harus mencari, menggali informasi tentang pembelajaran yang akan dibahas tersebut. Nah, yang ketiga yaitu murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terus terjadi perubahan konsep ilmiah. Artinya, dalam pembelajaran, jika guru memberikan materi ataupun penugasan, tugas seorang murid adalah mencari informasi agar dapat mengkonstruksi atau membentuk pengetahuan yang lebih baru dalam pikirannya dan hasil pembelajaran tersebut dapat ia mengerti. Yang keempat yaitu guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Artinya, guru hanyalah sebagai fasilitator atau mediator. Tugas guru adalah membimbing siswa agar siswa tersebut dapat memahami pembelajaran yang dibahas. Yang kelima yaitu struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Artinya, dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas perlu adanya tanya jawab antara siswa dengan siswa yang lain ataupun antara guru dengan siswa. Nah, di sini dalam pembelajaran tersebut perlu adanya diskusi agar dapat mengemukakan pendapat masing-masing dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya agar proses pembelajaran tersebut dapat menemukan hasil dan dapat didiskusikan agar dapat terpenuhinya atau terpecahkannya masalah pembelajaran yang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu sumbangan atau implementasi konstruktivisme
konstruktivisme terhadap pendidikan. Yang pertama, belajar aktif. Nah, dengan diterapkannya teori konstruktivisme terhadap pendidikan, maka siswa tersebut akan semakin aktif dalam belajar. Karena di dalam teori konstruktivisme ini, siswalah yang lebih berperan aktif mengkonstruksi atau membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, yang kedua yaitu siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat autentik dan situasional. Nah, teori konstruktivisme ini melibatkan siswa terjun atau langsung ke lapangan dalam mencari atau menggali informasinya agar dapat dipercaya dan tepat. Yang ketiga yaitu aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Nah, mengapa dikatakan harus menarik dan menantang? Karena jika pembelajaran itu menarik ataupun menantang, siswa tersebut akan semakin termotivasi untuk mencari ataupun menggali informasi dari pembelajaran yang akan dibahas di dalam kelas. Nah, yang keempat yaitu siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Artinya, jika siswa tersebut mengaitkan informasi yang sudah ada sebelumnya dengan informasi yang baru dapat dia temukan, maka hasil pembelajaran ataupun dalam menemukan masalah pembelajaran yang sedang dibahas, siswa tersebut akan semakin dimudahkan. Yang kelima yaitu siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Artinya, ketika siswa mencari informasi dan menemukan hasil dari pencarian informasi yang telah dilakukan, maka siswa tersebut harus merefleksikan pengetahuan yang sudah dicarinya tersebut agar dia dapat membedakan mana pengetahuan yang benar dan mana pengetahuan yang salah, sehingga hasil pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut dapat dipercaya dan tepat. Yang keenam yaitu guru harus lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan, bukan sekadar berperan sebagai penyaji informasi. Nah, dalam pembelajaran memang guru hanyalah sebagai fasilitator, namun guru harus juga membantu siswa agar konstruksi atau bentukan pengetahuan yang dilakukan oleh siswa tersebut dapat benar-benar dan dapat efisien, dapat dipercaya dan tepat. Yang ketujuh yaitu guru harus dapat memberi bantuan yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses belajar. Nah, disinilah peran guru sebagai fasilitator dan mediator. Guru harus dapat membantu siswa ataupun membimbing siswa agar siswa dapat menemukan pengetahuannya sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu berpikir. Nah, ketika siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, maka ia dituntut untuk berpikir, menyelesaikan masalah, menemukan ide, dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu pemahaman. Nah, ketika siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, maka otomatis ia akan semakin paham karena ia dilibatkan dalam proses pembelajaran yang demikian. Yang ketiga yaitu mengingat. Nah, setelah proses berpikir dan meningkatkan pemahaman, maka secara otomatis juga siswa tersebut akan semakin ingat dari proses pembelajaran yang ia cari. Yang keempat yaitu kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh oleh siswa ketika siswa mengemukakan pendapat dan saling bertanya jawab antara yang satu dengan yang lain, ataupun antara guru dan siswa tersebut. Yang kelima yaitu motivasi. Nah, ketika proses berpikir, memahami, mengingat, dan kemahiran sosial sudah terlaksana, maka otomatis siswa tersebut akan semakin termotivasi untuk mencari pengetahuan yang lebih baru lagi. Selanjutnya yaitu kelemahan.
Nah, adapun kelemahan dari teori konstruktivisme diterapkan dalam pendidikan yaitu ada pada proses pembelajaran di mana guru lebih pasif dari siswa dan juga persepsi siswa yang satu dengan persepsi siswa yang lainnya berbeda karena dalam teori konstruktivisme ini menekankan kepada siswa kemandirian di mana siswa harus lebih aktif untuk mengkonstruksi ataupun membentuk pengetahuannya sendiri sehingga sebagian dari siswa belum dapat mandiri untuk mencari pengetahuannya sendiri. Demikian materi yang dapat saya jelaskan mengenai aliran filsafat konstruktivisme. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.